Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG PAI 2024. Perkenalkan, nama saya S. Rahmat Assagaf, unit kerja SDN 198 Impres Suli, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 UIN Alauddin Makassar dengan NIM PPG 210001239971. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 198 Impres Suli kelas 6 pada materi halal dan haram. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Baik. Baik Ji. Pak Izin, sehat Ji Pak Izin? Yang lain sehat Ji juga? Sehat. Tidak ada Ji bilang sakit perutnya hari ini? Tidak. Oh ya, jangan sampai pergi ke sekolah dengan keadaan perut yang keroncongan. Lebih baik kalau sarapan ke dulu pagi-pagi. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Akifah Naila, Hadir. Saskia Ramadhani, Munawarah. Pada hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Saya mau bertanya tentang halal dan haram. Apa itu halal dan apa itu haram? Ada yang bisa kasih tanggapan atau jawaban? Apa itu halal? Apa itu halal kira-kira? Makanan yang bisa dimakan. Makanan yang bisa dimakan. Kalau haram, apa itu haram? Makanan yang tidak bisa dimakan. Kemudian, bagaimana cara menentukan bilang ini apakah ini halal, ini haram? Atau apakah sebab-sebabnya itu dikatakan halal, apa sebabnya dikatakan haram? Ada yang bisa jawab? Mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu. Apa pelajaran apa sudah dipelajari minggu lalu? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah. Oke, nama-nama Allah yang indah. Kemudian jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. 99. Ada yang bisa sebutkan 5 saja Asmaul Husna? Ajeng. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Oke. Jadi pada hari ini tujuan kita belajar halal dan haram itu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, dan yang kedua mampu mengidentifikasi halal dan haram. Jadi setelah kita belajar, kita dapat mengetahui apa sebabnya ini halal dan apa sebabnya ini haram. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar halal dan haram, kita mampu mengetahui bahwasanya oh misalkan ini makanan ini halal, makanan ini haram. Jadi itu tujuan kita dalam pembelajaran hari ini.
Sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Jadi kita mulai menyanyi dengan disertai dengan gerakan. Apa yang dihilangkan? Topinya, oke. Topinya dihilangkan. Nah, oke. 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda. Saya kalau tidak Bunda, bukan saya. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan. Kalau misalkan dilihat di atas ini gambar apa yang di atas ini? Makanan. Kemudian ada dua macam di sini kulihat, ada halal sama ada haram. Kira-kira yang mana yang maksud ini? Halal. Yang bagian mananya? Madu. Ada juga gambar susu, sapi, ayam, telur. Kemudian di sampingnya? Di samping. Ini yang haram food atau makanan haram. Bir. Apa itu bir? Alkohol atau kalau misalkan bahasa Arabnya itu khamar. Apa lagi? Babi. Kata. Macan. Ada juga ini, apa ini? Ini yang aneh nih. Narkoba. Suntik pakai narkoba itu haram. Oke, selanjutnya coba simak di video berikut ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku Vanessa di channel Balado B Cerita. Sekarang guys, aku sudah berada di dalam pasar ekstrim Tomoni nih guys. Dan seperti saya sudah katakan tadi, ini adalah pasar yang paling terekstrim yang ada di Sulawesi Utara. Di belakang saya, wow, ada anjing guys. Nanti aku akan mengajak kalian semua masuk ke dalam dan langsung melihat se-ekstrim apa sih pasar ini. Ikuti aku. Langsung lihat daging-daging ekstrim yang seperti apa nih. Kalau aku bingung ya guys, karena di sini memang banyak daging-daging ekstrim yang ada di kota Tomohon. Seperti ini daging apa ya mas ya? Oh, daging babi. Ternyata di sini daging babi banyak banget dan di sebelah sana ada yang ekstrim guys. Super ekstrim. Ayo ikuti aku langsung. Ini adalah kelelawar yang sering kita nyebut kayak Batman ini. Wow. Oh my god. Ini sangat ekstrim. Berani dong guys. Berani banget. Besarnya ularnya dulu. Ular piton. Ini yang paling besarnya guys. Dari video tersebut, kira-kira apakah layak dikonsumsi atau tidak? Apakah itu termasuk halal atau haram? Haram. Kira-kira kan tadi bilang haram. Apa sebabnya dibilang haram? Untuk mengetahui apa sebab-sebab halal dan haram, silakan simak. Halal dan haram itu ada beberapa sebabnya. Yang pertama dari zat asalnya, yang kedua sifat asal, dan yang ketiga prosesnya, proses pengerjaannya seperti apa. Zat asalnya. Jadi ini. Zat asalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, maksudnya asalnya itu memang haram ki. Seperti yang dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Jadi Allah itu sudah menetapkan beberapa yang haram. Seperti babi. Apa lagi disebutkan di atas? Darah. Apa lagi disebutkan di atas? Bangkai. Masih ada di atas? Atau itu cuma 3? Cuma 3? Jadi ada 3. Pertama babi. Yang kedua bangkai. Yang ketiga darah. Pertanyaannya, kenapa kira-kira bisa babi itu sejak awal sudah diharamkan? Kira-kira kenapa itu?
Dari sejak awal diharamkan memang itu babi. Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Karena zatnya. Ada yang lain? Bunyi-bunyi kalau makan ini ngorok-ngorok kan. Apa lagi? Oke. Banyak sebabnya kenapa itu babi haram. Di antaranya pertama, babi kan itu hewan yang terjijik atau misalkan hewan yang paling, kalau bahasa Makassarnya paling rantasa. Kenapa bisa paling rantasa? Pertama, babi itu kalau misalkan tidak ada makanannya, yang dimakan adalah kotorannya sendiri. Iya. Contoh kalau misalkan ada babi, itu babi muntah, kemudian babi itu tidak dapat makanan yang biasanya dimakan, karena tidak ada yang bisa namakan, otomatis muntahnya sendiri namakan. Begitupun kalau misalkan kotorannya, ini namakan. Makanya kita di Islam dilarang memakan babi karena menjijikkan. Kemudian ada penemuan itu, pernah dulu tes bilang, apa sebabnya ini babi haram? Ternyata pernah dulu ada peneliti, ambil dulu daging babi. Jadi ambil sedikit daging babi, kemudian taruh di atas tempat, kemudian tumpahkan Coca-Cola. Tahu di Coca-Cola toh? Iya, tumpahkan ke Coca-Cola itu di wadahnya. Tidak lama kemudian itu daging babi bermunculan ulat-ulatnya. Cacing pita. Bagaimana kira-kira kalau misalkan daging itu masuk dalam tubuh tak? Iya, otomatis kan ada masalah, ada penyakit yang didapat. Makanya itu bagusnya kita di Islam, ngajarkan ke Allah supaya hindari itu. Kemudian yang kedua, bangkai. Kenapa bisa Allah haramkan bangkai? Karena sudah busuk. Otomatis kalau busuk banyak ulat-ulatnya. Tidak layak dimakan. Kalau misalkan dimakan, apa kira-kira kalau misalkan daging bangkai dimakan? Apa efeknya? Infeksi ya, bisa jadi infeksi juga. Itu gunanya. Kenapa Allah, ini saking baiknya Allah. Nasur mentomiki hindari makanan ini karena kalau misalkan dimakan, otomatis pasti ada masalah di dalam tubuh tak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya Rahmaniar? Tabrak haram kali dimakan. Coba ulang pakai kita. Kalau misalkan hewan yang ketabrak, apakah bisa dimakan? Apakah hewan yang ditabrak, apakah bisa dimakan? Hewan apa dulu ini? Ayam. Ayam. Oke. Apakah ayam yang ditabrak bisa dikonsumsi atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan ayam yang ditabrak, kemudian pertanyaannya apakah bisa dikonsumsi atau tidak? Apakah halal atau haram? Haram. Ada yang lain? Ada yang mengatakan halal? Kalau haram tadi apa alasannya haram? Jadi bangkai ini? Iya, cocok juga. Jawabannya tergantung kondisinya. Kalau misalkan ada ayam ditabrak, kan ditabrak rapa-rapai dulu. Kalau misalkan bahasa Makassarnya mati-mati jangan dulu. Rapa-rapai dulu. Kalau misalkan dalam keadaan rapa-rapa, bisa langsung ambil pisau, baru baca doa paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, halal itu kalau begitu. Yang jelas masih dalam keadaan hidup. Kecuali kalau misalkan ditabrak, pas diperiksa ayamnya, mati nih, hancur nih. Pokoknya tidak ada nyawanya biar sedikit. Maka ini termasuk haram. Jadi ada dua. Kalau misalkan itu ayam masih hidup masih akar rapai, ambil cepat pisau, baru baca Bismillah dikerek mikalonna di lehernya, itu halal ji. Tapi kalau misalkan ditabrak kemudian langsung mati, tidak bangun-bangun tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya termasuk haram karena sudah menjadi bangkai. Oke. Sekarang kita pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya itu ada 3 kelompok. Jadi bisa kita berdiri semua. Dulu.
kelompok 1, kelompok 2, dan di sini di tengah kelompok 3. Jadi sebelum saya memberikan tugas, silahkan tulis materi di atas. Ada itu yang sudah kukirim di grupnya, ada buku PDF-nya di grup. Silahkan mencatat melalui PDF, bisa mencatat melalui link yang saya bagikan, link YouTube, bisa melalui TikTok juga, ya terserah kita yang mana disukai. Silahkan dicatat materi di atas. Oke, sudah selesai. Kelompok 1 silakan disimak tugasnya. Jadi kelompok 1 itu cermatilah dan jelaskan makna yang terkandung pada video berikut ini. Jadi tugasnya kelompok 1, perhatikan kelompok 1. Cermatilah dan jelaskan makna yang terkandung pada video berikut ini. Jadi ada video yang saya kirimkan sebentar di grupnya. Kemudian tontonlah itu videonya. Setelah ditonton, kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 saya besarkan dulu menunya. Jadi kelompok 2 itu, perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 mengidentifikasi dan menemukan gambar yang termasuk halal dan haram, serta menjelaskan makna dari gambar tersebut. Jadi mau dilihat apakah ini gambar halal, apakah ini gambarnya haram. Nah, jadi tugasnya seperti itu. Misalkan contoh ini. Ini gambar begini. Apakah gambar 1 ini halal atau haram? Kalau misalkan halal, apa alasannya? Kasih di komentar di situ. Kalau misalkan haram, apa alasannya? Kenapa bisa haram? Kemudian yang kedua ini ada makanan. Nah, tulis mungkin nanti di situ, jelaskan di situ. Apa hukumnya ini memakan ini? Apakah halal atau haram? Apa alasannya? Apa alasannya halal? Apa alasannya haram? Begitu. Kemudian kelompok terakhir. Kelompok terakhir itu mencari gambar di internet yang termasuk halal dan haram, serta diberikan contoh dengan bermain peran. Jadi tugasnya kelompok 3 ini cari gambar di internet. Jadi silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian kita mau dipraktikkan di sini atau mau dipraktikkan di luar? Di luar. Yang video tak kirim ke DW aku supaya bisa ku tampilkan sebentar di atas. Oke. Karena tugasnya sudah selesai,
kita akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, ini. Ya. Duduk ya. Assalamualaikum. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada Ajeng untuk memutar videonya. Dari video tadi akan dijelaskan kepada Wahida dan Juli. Kami persilahkan. Halal segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama. Contohnya makanan yang halal adalah nasi, sayur, buah-buahan, ayam, kambing, domba, sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal contohnya air putih yang kita minum sehari-hari, dan juga teh, kopi, susu, minuman kalem, minuman yang tidak beralkohol. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti babi atau makanan yang bersumber dari babi, bangkai, dan juga darah. Dan juga ketika puasa kita tidak bisa meminum air kalau kita sedang berkumur, karena kalau kita minum air itu maka hukumnya haram. Kemudian haram terjadi karena prosesnya seperti makanan bercampur dengan babi, mendapatkan uang melalui penjualan yang haram, mencuri, pesugihan, judi, dan lain-lain. Demikianlah dari presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Tidak selesai deh. Oke, selanjutnya di kelompok 2, silakan mempresentasikan tugasnya kelompok 2. Ini mic-nya. Siapa? Oke, silakan dimulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja ini, yaitu mengidentifikasi dan menemukan gambar yang termasuk halal dan haram serta menjelaskan makna dari gambar tersebut. Kasih besari gambarnya di atas nilai. Pada gambar ini seseorang yang sedang memanggang babi. Hukum memakan babi adalah haram karena zat asalnya berasal dari hewan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pada gambar kedua, seseorang yang sedang memakan pizza. Hukum memakan pizza adalah halal karena terbuat dari roti, daging ayam, bawang, keju, dan lain-lainnya. Pada gambar ini yaitu kerupuk babi. Kerupuk babi
Kerupuk babi, apa kerupuk babi? Hukumnya? Hukumnya haram karena berasal dari zat yang haram oleh Allah, yaitu kerupuk babi. Oke, lanjut. Pada gambar tersebut adalah orang yang mencuri. Orang yang mencuri hukumnya haram karena telah mengambil hak orang lain. Karena mengambil, oke. Pada gambar ini adalah keripik pisang. Memakan keripik pisang hukumnya halal karena terbuat dari pisang dan terdapat logo halalnya. Oh ya, tahu. Oke. Demikianlah presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 3 silakan naik ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gambar yang kita cari di internet. Gambar pertama, Mengambil mangga orang lain hukumnya haram. gambar kedua, Mengambil telur dari peternakan hukumnya halal. gambar ketiga, Mengambil buah sendiri hukumnya halal. gambar keempat, Pada gambar keempat, memakan bakso yang terbuat dari daging babi hukumnya haram. gambar kelima. Gambar kelima adalah orang yang korupsi mengambil uang rakyat hukumnya haram. Setelah itu, marilah kita simak video kami bersama yang akan kita putarkan di atas. Iya, apa mau dibeli? Berapa PT itu? 10.000. Kayak apa? Dia bayar berapa? 2.000. Saya haus kok. Weh, dari mana kok? Dari Kibeli. Uang apa nu pakai? Uang kas. Wih, kenapa pakai uang kas kok korupsi ini hendak baik begitu? Uang haram. Weh, uang kas itu nu pakai hendak boleh korupsi ini he. Mau tak balen deh. Ini Pak yang makan uang kas Kak. Kenapa dimakan uang kas Kak? Karena lapar Lagi makan uang kas Kak karena perbuatan haram itu haram. Hal yang paling dibenci oleh Allah. Iya, maaf Bapak, bisa pergantian semua warna. Nanti memangnya besok. Iya. Sekian dari prestasi kami tutup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab terjadinya halal dan haram? Siapa yang bisa jawab? Apa sebab terjadinya halal dan haram? Apa sebabnya bisa halal sama haram? Ada yang mau kasih jawaban? Apa sebabnya? Oke, Ajeng. Silakan Ajeng. Apa sebabnya terjadi halal dan haram? Sebab halal dan haram dilihat dari proses pembuatannya. Oh iya, proses pembuatannya. Terus? Misalkan bakso terbuat dari daging sapi dicampur dengan daging babi, maka hukumnya haram. Jadi Oke. jika kita ingin membeli sesuatu
Kita harus melihat logo halalnya dulu. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa kasih jawaban. Apa sebabnya terjadi halal dan haram? Oke. Dilah. Sebab-sebab halal dan haram adalah dilihat dari asalnya. Jadi kalau mendapatkan uang atau makanan dengan cara yang jahat, maka hukumnya haram. Seperti korupsi, mencuri mangga, dan mengambil makanan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Oke, tadi sudah dijawab semua bagaimana proses terjadinya halal dan haram. Untuk penilaian per kelompok, tentunya tadi kan ada penilaian bagaimana kerjasamanya, bagaimana caranya mengerjakan tugasnya, dan semuanya itu ada penilaian. Jadi nilai yang memperoleh nilai yang tinggi atau bisa dikategorikan bahwa kelompoknya adalah kelompok yang punya nilai yang tinggi, itu jatuh pada kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kemudian peringkat kedua itu jatuh pada kelompok. Oke, silakan buka di Chrome-nya, terus tulis di situ join kahot. Setelah join kahot itu ada nanti kode yang diminta. Nah, jadi ini masukkan kode 1423548. Oke, siapa kira-kira terakhir? Peringkat 1 Saskia, angkat tangan Saskia. Kemudian Dandi. Terakhir Gila. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Bagaimana perasaannya setelah mempelajari tentang halal dan haram? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Oke, Naila. Bagaimana Naila setelah belajar tentang halal dan haram? Saya senang karena bisa tahu yang mana haram sama halal. Karena bisa mengetahui apa itu halal dan apa itu haram. Kalau di sini siapa yang bisa? Ayo, silakan Kaisar. Senang karena bisa mengetahui halal dan haram. Bisa mengetahui halal dan haram. Kalau di sini? Oke, Nur Wahida. Apa Nur Wahida? Saya dapat mengetahui contoh-contoh halal dan haram. Contohnya mencuri, pesugihan, judi, dan lain-lain. Oke, bisa mengetahui contoh-contoh yang mana termasuk halal dan yang mana termasuk haram. Kita menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini tentang halal dan haram. Jadi sebab-sebab halal dan haram itu sebagaimana tadi kita pelajari itu ada tiga hal. Yang pertama dari zat asalnya, kedua dari sifat asalnya, dan ketiga prosesnya atau cara membuatnya. Karena pembelajaran kita telah selesai,
Maka pembelajaran kita yang akan datang itu tentang penerapan hukum halal dan haram. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai.